Heboh lagi nih guys, masih ingatkah kalian dengan Cecep Saepullah atau Saepul Milah ya? Ini ternyata anak buahnya Ambu Ana. Apa mungkin Ambu Ana itu dendam kepada Kang Deddy Mulyadi sehingga mengutus seorang Cecep Saepullah? Ya, kekeh nih, saya perhatikan ini kekeh ya. Kekeh, bersih kuku ya. Ingin memenjarakan Kang Deddy Mulyadi dengan membawa 16 berkas bukti bahwa Kang Deddy Mulyadi itu harus dipenjara ya. Karena dianggapnya kasus korupsi. Terlepas dari itu semua, saya yakin bahwa Kang Deddy Mulyadi itu orangnya jujur, tidak mungkin ya, tidak mungkin korupsi. Nah, agar tidak penasaran, langsung saja kita tonton pada video berikut ini. Cekidot. Salah satu pendukung Ambu Ana ketika pemilihan gubernur di Purwakarta yang bernama Cecep Saepullah SBM, kini ia ngotot untuk melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke KPK. Ia dengan tegas mengatakan sudah punya 15 bukti tentang korupsi yang terjadi pada saat pemerintahan Kang Deddy Mulyadi di Purwakarta, baik yang terjadi di tahun 2016-2017 dan juga di tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2010. Cecep Saepullah dengan ngotot ingin membongkar praktik korupsi yang dituduhkan kepada Kang Deddy Mulyadi mulai dari 10 tahun yang lalu hingga 15 tahun yang lalu. Saya akan menunjukkan salah satu video di mana Cecep Saepullah mengikuti sebuah live yang menunjukkan 15 bukti yang ia tuduhkan sebagai bukti Kang Deddy Mulyadi korupsi, yang salah satunya disebutkan sebagai dana DBHP. Seperti ini video daripada Cecep Saepullah. Ya, saya bawa buktinya, bukti saya bawa semua. Itu kan dari BPK, hasil temuan BPK RI 2018 ada suratnya, keputusan BPK-nya ada, dan lain sebagainya kan gitu. Jadi makanya kalau mau berbicara dengan saya harus yang paham. Ya. Kalau yang nggak paham akan kondisi seperti ini, nantinya kacau, nanti bias kemana-mana kan gitu. Ya. Gitu loh. Ya, Pak, benar. Karena ini urusannya korupsi dan korupsi. Tidak. Yang korupsi itu siapa begitu? Iya, itu kan yang dilaporkan itu kan dugaan tindak pidana korupsi pada tahun sekian lah, bisa dia jadi bupati. Dia itu mencalonkan gubernur itu diperiksa lagi oleh BPK, tidak ada temuan kok. Kalau dia ada temuan di bupati, nggak mungkin dia mencalonkan jadi gubernur loh. Awas, waspada. Nah itu logikanya Ki. Itu logikanya. KPK tidak bisa samperin, KPK aja disamperin, KPK aja mancing-mancing ngeprank aja disamperin langsung. Oke, sebentar ya teman-teman. Jadi kita tunggu dulu Cecepnya ya. Kita tunggu dulu Cecepnya buat naik lagi. Ya biar enak mendengarkan narasinya. Apakah benar masyarakat Jawa Barat nanti tidak bisa menuntut balik Kang Cecep Saepullah ini gitu loh ya? Bisa kan? Karena bisa. Cecep bukan aparat penegak hukum. Cecep adalah masyarakat sama dengan kita, bukan aparat penegak hukum, dan dia bukan orang yang akan mendikte dan tidak diperbolehkan atau tidak. Dia bukan presiden, dia bukan pejabat, dia bukan kepolisian, dia bukan KPK. Masa dia hanya dia aja yang punya kedaulatan? Kami juga dilindungi dengan undang-undang kan? Bisa. Ya betul. Maka kami merapat kepada advokat Jabar Istimewa, melaporkan kami juga, kami geram tentang ada ini. Kalau benar-benar ini terjadi tidak bersalah. Tapi kalau bersalah ya sama sikat aja lurus. Buat apa punya pejabat jahat? Kan gitu kita mah. Betul. Oke, dan lagi narasi Kang Cecep. Ya. Oke, Kang SDM mau menambahkan silakan. Dan saya jamin untuk masalah pelaporan saya ini next ya, itu tidak ada sentimen pribadi. Oke. Itu pure saya untuk mengedepankan hak warga Purwakarta ya pada saat itu dan sampai hari ini. Nah, takutnya efeknya ini ke warga Jawa Barat di 27 kabupaten kota, gitu kan. Nah, ini efeknya takutnya ke sana melebar dengan berbagai macam alasan saya tentunya, gitu kan. Kalau untuk Gubernur Ableh, silahkan cari di Meta, di Google, ataupun di Kamus Sunda. Kalau memang orang Sunda sudah buhun, silahkan cari apa itu artinya. Jadi pertanyaan itu nggak perlu dipertanyakan lagi. Kalau memang wah ini orang ini bicara seperti ini nih, cari tahu dulu. Seharusnya jangan dipertanyakan. Loh gini kan saya bertanya karena saya tidak tahu bahwa barusan pertanyaan saya juga dengan punten-punten secara pribadi saya nggak ada masalah dengan Akang. Saya hanya bertanya ke Akang yang melontarkan kata-kata itu kan. Nah sekarang gini, maaf gitu kan. Sekarang gini, maaf. Kalau memang ada HP 2, Akang searching aja. Itu. Oke, intinya gini Bang Ajang ya. Jadi poinnya adalah tadi sudah dijelaskan oleh Kang Cecep bahwa Kang Cecep itu tidak ada sentimen pribadi lah ke KDM ya atau ke Deddy Mulyadi gitu loh ya. Dan memang katanya melaporkannya KDM itu karena memang ada ada urusan tentang korupsi tersebut gitu. Jadi nggak ada sentimen pribadi hingga harus atau kepentingan politik hingga Kang Cecep melakukan itu. Karena benar saya pasti melaporkan karena saya di sini sebagai koordinator ya untuk pemberantasan ini. Saya ini punya 14 alat bukti, bukan 1 bukan 2, 14 alat bukti. Itulah. Dari Inspektorat, dari BPK RI, dari DPRD, gitu kan. Dan runutannya juga ada semua, gitu kan. BPK RI nomor sekian tahun 2023, gitu kan. Ada ini semua. Oke, sebentar Kang Cecep. Kalau ya BPK RI ini perwakilan BPK RI perwakilan Jabar tahun 2023 ada, tahun 2024 juga ada. Itu kan. Nah, ya, ini saya telusuri aja gitu loh. Ya, oke Kang Cecep. Yang saya lihat dari saya telusuri dari BPKR ini, ya, yang Kang Cecep angkat ini tentang DBHP kan.
tentang masalah infrastruktur yang strategis, benar kan? Itu kan? Yang DPHP itu Dana bagi hasil. dana pembagi hasil pajak. DPH itu bagi hasil pajak. Betul. Iya itu kan yang diangkat. Jadi tidak ada urusan sangkut pautnya dengan infrastruktur. Gitu loh. Jadi gini Kang Cecep, memang kan yang dipermasalahkan itu kan yang DBH itu. Cuman di dalam DBH itu kan pada saat itu ada keterangan nih, saya lihat dari Jampidu itu bahwa dana itu digunakan untuk infrastruktur strategis Kang Cecep. Gitu loh. Ya, infrastruktur strategis itu yang di Sukasari, betul. Tapi itu dalam DBHP itu tidak bisa dialihfungsikan. Itu karena dana bagi hasil pajak itu transfer dengan cara transfer dari pusat, provinsi, kabupaten langsung ke desa. Nah di sini juga saya ketahuin dari harusnya cair tanggal 1 Desember 2016 tidak ada di Bank BJB Purwakarta itu mentransfer ke desa-desa, tidak ada. 2017 juga sama, 2018 juga sama, dan itu dana wajib dan tidak bisa dialihfungsikan. Walaupun bisa dialihfungsikan, itu harus krisis fiskal sama force major. Itu pun harus ada persetujuan dari Menteri Keuangan, Menteri Pedesa dan Mendagri gitu loh, dan disahkan diperkenalkan sama DPRD Kabupaten Purwakarta kan begitu. Pak Cecep, penemuan bukti itu apakah itu termasuk korupsi Pak Cecep? Kalau pengalihan dana itu Pak Cecep, mohon maaf Pak. Ya terindikasi begitu karena alih fungsi jangankan begitu, itu dipindahkan dibelikan paribasana anu kuduna dikasih ke desa terus dikasih ke infrastruktur, itu nggak boleh, ya harus dikasihkan aja ke desa, dan itu pun tidak bisa tunai, harus transfer. Itu dibelikan karena motor, transfer karena kendaraan ke motor N itu kan ada kan? Iya nggak boleh, Itu kan kebutuhan desa, itu nggak boleh. DBH itu harian. Seperti Sukabumi yang bagus pajaknya itu dikasih mobil losbak, sama kan? DBH itu dana bagi Ya hasil. itu DBH kebutuhan gini dikasih terus dibalikan aku usaha, dikasih kena usaha, Udah sah. dikasih kena usaha, lamun dibalikan anak ku desa bener Ya, tapi lamun desa. dibalikan anak di koordinir ku kabupaten kadesa mah jadina motor temenang. Ya. Itu harus ada bukti transfer dulu dari kabupaten ke desa gitu. Nah ini 2016 17 18 tanggal yang ditentukan. Kenapa laporan itu tidak digugatnya waktu dia menjabat? Waktu itu kan dia bupati, dan kasusnya itu kan waktu dia jadi bupati. Itu pertanyaan bagus. Itu pertanyaan bagus, tapi kasihan gitu kan, kasihan. Yang namanya temuan, semua pun yang namanya temuan itu setelah, karena waktu dia menjabat itu pasti ditutup-tutupin. Ngertos tuh? Paham enggak? Pak Cecep, kalau saya bisa ini, Dan itu pun bukan 2016 saja, 2010 juga ada. Pak Cecep, ini saya pernah lihat PT Ibu Ane ya, waktu menjabat kan? Ya. Waktu Betul. Ibu Ane bawa Betul. kabupaten atau apa desa yang punya utang ya? Tunggu saja action saya. Ini pasti saya kawal. Saya barang bukti bukan 1 2 kok. Ini ada saya bawa. Makanya ini saya posisi sekarang itu kan. Kalau bisa saya perlihatkan, bisa diperlihatkan bukti-buktinya. Saya bawa kemana-mana saya pergi, saya bawa. Itu loh. Jangan dulu. Nih. Jadi biarin nih. Bawa nih. Ya. Saya bawa, bukti saya bawa semua. Itu kan. Cecep Saifullah diduga keras sakit hati kepada Kang Deddy Mulyadi karena ia mendukung Ambu Ane mantan istri Kang Deddy Mulyadi di Purwakarta. Namun Ambu Ane yang didorong oleh Partai Golkar kalah telak dari sahabat Kang Deddy Mulyadi, yaitu Ban Zail. Begitu pula di pemilihan gubernur. Cecep Saifullah ini mendukung pasangan Asep dan Gita yang juga kalah telak dari Kang Deddy Mulyadi. Itulah sebabnya Cecep Saifullah ini diduga dendam kusumat karena di mana-mana ia kalah dengan peran Kang Deddy Mulyadi, hingga ia menuduhkan sebuah kasus korupsi yang ditunjukkan kepada Kang Deddy Mulyadi. Padahal rentetan waktu yang disebut oleh Cecep ini sudah 10 sampai 15 tahun yang lalu. Maka kita telah dengarkan tadi, salah satu dari peserta live itu dengan tegas mengatakan bahwa mana mungkin seorang KDM bisa diloloskan menjadi calon gubernur di Jawa Barat ketika ia punya kasus seberat itu. Bahkan Kang Deddy Mulyadi, sebelum dan sesudah ia menjabat sebagai gubernur, ia pun mendatangi kantor KPK. Kang Deddy Mulyadi menentang KPK untuk memberantas korupsi khususnya di Jawa Barat. Selama ini, memang Cecep Saifullah ini tidak pernah menyebut nama Kang Deddy Mulyadi secara gamblang. Namun demikian, ia selalu menyebut nama Purwakarta dan tahun pemerintahannya, di mana tahun 2016, 17, dan 2010 itu, Purwakarta dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi selaku bupati. Yang secara otomatis kasus ini ditujukan kepada Kang Deddy Mulyadi. Bahkan di dalam video live, ketika anggota live yang bernama Bung Chandra mengatakan bahwa siapa yang korupsi, dengan tiba-tiba Cecep Saifullah pun hilang dari live itu. Dan setelah ia muncul kembali, ia pun tidak terang-terangan menyebutkan nama Kang Deddy Mulyadi.
Selama ini, memang si Cecep ini punya istilah baru yang selalu mengatakan Gubernur Ableh, dan diduga keras bahwa Gubernur Ableh yang dimaksud si Cecep ini ditujukan kepada Kang Deddy Mulyadi. Oleh karena itu, ada juga warga Jawa Barat yang melaporkan Cecep Saifullah ke pihak kepolisian karena di dalam live-nya ia diduga menyinggung secara personal dengan ujaran kebencian. Kalau saya tidak salah data, warga ini bernama Wauceng. Alhamdulillah, aing mata geus laporan jadol tah tinggal itu. Aing mata kumaha Cep, urang geus laporan Cep jadol. Hah? Bare di acuk sopikeun atau nepi kumaha Cecep? Kini, Cecep Saifullah semakin hari semakin dikepung oleh warga Jabar karena ia diduga sering menyebarkan berita hoax. Namun demikian, Cecep Saifullah juga dengan tegas bahwa ia telah mempunyai 15 bukti untuk dibawa ke ranah KPK. Untuk itu, kita menunggu langkah selanjutnya oleh Cecep Saifullah ini. Apakah betul ia akan mengadukan Kang Deddy Mulyadi ke KPK dengan kasus 10 sampai 15 tahun yang lalu? I think that's all my video tonight. Success for you all and see you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.